Namaku Raka. Dulu, aku adalah mahasiswa yang dielu-elukan banyak orang. Tak sedikit teman-teman kampus yang mengidolakan gaya hidupku. Aku bukan hanya anak tunggal dari pemilik perusahaan konstruksi terbesar di kota ini, tapi juga punya wajah rupawan dan gaya hidup yang mewah. Orang-orang menyebutku anak sultan, dan aku menikmati setiap detik kemewahan itu. Setiap hari aku datang ke kampus dengan mobil sport berwarna merah menyala. Baju yang kukenakan selalu branded dari kepala sampai kaki. Jam tangan di pergelangan tanganku saja harganya bisa untuk membayar uang kuliah 1 tahun penuh. Teman-teman mendekatiku bukan karena kepribadianku, tapi karena gaya hidupku. Dan aku menyukainya. Bahkan aku merasa memang pantas diperlakukan seperti itu. Aduh Raka, aku suka banget tuh sneakers kamu. Beli di mana? Tanya Randy, teman satu jurusan yang selalu terlihat kikuk di dekatku. Di Milan. Mungkin kamu belum tahu tempatnya, soalnya nggak semua orang bisa masuk ke toko itu, jawabku enteng sambil menyeringai. Bukan berniat sombong, tapi memang kenyataannya begitu. Setidaknya begitu aku berdalih dalam hati. Di kampus, aku seperti raja. Banyak perempuan yang mendekat hanya untuk mengajakku makan siang atau sekadar berfoto. Aku jarang ikut kuliah, tapi dosen tetap memberiku nilai bagus karena perusahaan ayahku sering menyumbang ke kampus. Aku merasa dunia ini berpihak padaku. Hidupku sempurna. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Alia. Dia berbeda. Sederhana, pendiam, dan selalu mengenakan pakaian yang sama setiap minggu. Dia bukan tipe yang suka bersosialisasi apalagi cari perhatian. Tapi anehnya, kehadirannya membuatku risih. Suatu hari, Alia duduk sendirian di taman kampus sambil membaca buku bekas dengan jilid lepas. Hei, kamu ngapain sih? Buku itu kayaknya udah mau jadi kertas bungkus gorengan deh, kataku sambil tertawa. Dia menatapku sejenak, lalu menjawab, lebih baik buku bekas tapi dibaca, daripada pakaian mahal tapi tak pernah digunakan untuk menutupi kesombongan. Aku tertawa keras saat itu. Kamu ngatain aku? Tanyaku menantang. Dia hanya tersenyum. Bukan. Aku hanya berkata jujur. Alia membuatku kesal. Dia bukan siapa-siapa, tapi berani bicara padaku seperti itu. Maka sejak saat itu, aku menjadikannya bahan olok-olokan di depan teman-temanku. Si kutu buku. Kayaknya dia beli bajunya per lusin deh, itu terus warnanya, kataku di kantin, dan semua orang tertawa. Alia hanya menunduk dan melanjutkan makannya. Saat itu, aku merasa menang. Tapi aku tak sadar bahwa takdir sudah menyiapkan pelajaran besar untukku. Aku terlalu larut dalam kesombongan. Aku sering mentraktir teman-teman hanya untuk pamer. Sekali makan bisa habis 2 juta, hanya untuk sekadar menyombongkan diri. Aku juga sering merendahkan mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Apa enaknya kuliah sambil kerja? Jadi mahasiswa kan harusnya fokus belajar, bukan sibuk ngangkut galon atau jualan gorengan, kataku kepada Andi, mahasiswa pekerja yang diam-diam menyimpan luka karena kata-kataku. Andi hanya menatapku tajam. Setidaknya aku tahu arti kerja keras. Kamu cuma tahu cara menghambur-hamburkan uang orang tuamu. Aku tertawa keras waktu itu, menganggap kata-katanya tak lebih dari suara dengki. Aku terlalu angkuh untuk menyadari bahwa semua kemewahan itu bukanlah milikku. Aku lupa bahwa roda hidup berputar. Setiap pulang kuliah, aku langsung pergi ke kafe atau nongkrong di lounge hotel bintang 5. Ayahku selalu bilang, nikmati hidupmu, nak. Kamu nggak perlu capek-capek mikir kerja. Semua sudah papa siapkan. Aku percaya kata-kata itu. Sangat percaya. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, aku baru saja pulang dari pesta ulang tahun teman di klub malam. Aku memarkir mobilku dan masuk rumah dengan kepala agak pening karena minuman. Tapi bukan mabuk yang menyambutku, melainkan suara tangis ibu yang terdengar dari ruang tamu. Aku segera berjalan ke sana dan melihat ibu memegang telepon dengan tangan gemetar. Ayah duduk di sofa, wajahnya pucat, dan napasnya memburu. Ada apa, Bu? Tanyaku. Ibu menoleh, air matanya jatuh tak tertahan. Perusahaan kita kena kasus korupsi, K.A. Rekening dibekukan, aset disita? Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mana mungkin? Ayah menggenggam tanganku. Ini bukan mimpi,
Raka. Papa salah langkah? Kita bangkrut. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Dalam satu malam, dunia yang ku kenal berubah. Semua harta, mobil, rumah mewah, lenyap begitu saja. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi pujian, tak ada lagi kemewahan. Esok paginya, mobilku sudah disita. Rumah kami diberi segel oleh pihak bank. Aku dan ibu pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ayahku dijemput polisi karena kasus penyalahgunaan dana investor. Aku tak bisa berkata-kata. Dunia yang kubanggakan hancur di depan mataku. Di kampus, kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Dulu aku dielu-elukan, kini aku jadi bahan tertawaan. Lihat tuh, si anak sultan udah jadi anak kos. Dulu sok-sokan mentertawakan orang, sekarang malah minta belas kasihan, kata salah satu teman yang dulu selalu minta traktiranku. Aku mulai kehilangan segalanya, satu demi satu. Aku tahu aku pernah jadi orang yang menyebalkan. Tapi saat itu, aku merasa seperti manusia paling rendah di dunia. Tak ada lagi rasa bangga, tak ada lagi kepercayaan diri. Yang tersisa hanyalah rasa hampa dan penyesalan yang menyesakkan dada. Tapi inilah awal dari perjalanan panjangku. Perjalanan yang akan mengubahku. Aku belum tahu saat itu bahwa yang lebih berat masih menantiku. Hari-hari setelah kebangkrutan keluarga kami menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Dari seorang raja kampus, aku berubah menjadi orang asing bahkan di tempat yang dulu kusebut zona nyamanku. Aku tak punya mobil lagi. Kini, aku naik angkot ke kampus, berdesakan, berkeringat, dan harus menahan malu saat beberapa penumpang mengenaliku. Ini kan si Raka anak sultan itu, bisik seorang ibu. Katanya udah bangkrut. Ya, tambahnya sambil menatapku dengan lirikan geli. Aku hanya menunduk. Aku tak bisa lagi menunjukkan taringku. Bahkan aku tak bisa lagi menyombongkan apapun. Baju yang kupakai bukan lagi brand luar negeri, tapi pakaian sumbangan dari tetangga ibu. Di kampus, yang dulu menyambutku dengan senyum dan tepuk tangan, kini menatapku dengan pandangan iba atau, lebih sering lagi, dengan cemoohan. Lihat, Raka pakai sepatu bolong tuh. Pantas, katanya rumahnya sekarang ngontrak di belakang pasar, ejek Randy, teman yang dulu selalu numpang mobilku. Aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang menumpuk. Tapi untuk apa? Apa hakku untuk marah saat memang aku pernah lebih parah menghina orang? Yang lebih menyakitkan adalah ketika teman-teman yang dulu kubela dan kuanggap sahabat justru meninggalkanku. Seperti Raisa, perempuan yang dulu selalu lengket denganku, kini bahkan tak mau menyapaku. Suatu kali aku mencoba menyapanya di lorong kampus. "Hai, Ra, kabar kamu gimana?" tanyaku dengan suara serak. Dia menoleh dengan alis terangkat. "Oh, kamu masih kuliah di sini?" jawabnya singkat sebelum melenggang pergi. Aku berdiri kaku. Dulu dia tak segan memegang lenganku, memamerkanku di Instagramnya sebagai pasangan sempurna. Sekarang aku hanyalah noda dari masa lalunya yang ingin ia hapus. Uang tabungan yang tersisa sangat sedikit. Ibu yang dulu hanya tahu belanja dan pergi ke salon kini banting tulang jadi penjahit rumahan. Aku ingin membantu, tapi apa yang bisa kulakukan? Tak ada kemampuan, tak ada keahlian. Selama ini aku hanya tahu menghabiskan uang. Suatu malam, aku melihat ibu menangis di kamar kecil kami. Ia memandangi foto ayah yang masih di tahanan. "Maafkan Mama, Nak. Mama nggak bisa bantu kamu bayar kuliah semester depan," katanya sambil mengusap air mata. Hatiku teriris. Aku tahu betapa kerasnya ibu berusaha, tapi kenyataan terlalu kejam untuk kami. Malam itu aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang penuh noda rembesan hujan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku harus menyerah? Berhenti kuliah? Tapi ini satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidupku dan mengangkat derajat ibu kembali. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Pagi-pagi aku berangkat ke kampus lebih awal, bukan untuk kuliah, tapi untuk menyebar selebaran tulisan tangan. Menerima jasa cuci motor dan bersih-bersih kamar kos. Hubungi Raka. Aku menempelkannya di papan pengumuman kampus. Dan benar saja, beberapa hari kemudian ada yang menelepon. Tapi bukan untuk menyewa jasaku, melainkan untuk mengejek. "Gila lu, K.A.
Dulu anak sultan, sekarang jadi tukang bersih-bersih? Lu kira ini sinetron? Suara di telepon disambung dengan tawa ramai. Aku menutup telepon itu. Aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri. Beberapa hari kemudian, aku melihat papan proyek pembangunan gedung di dekat kampus. Ada lowongan kuli bangunan. Aku memberanikan diri mendekat ke mandor yang sedang duduk sambil menyeruput kopi. Pat, saya mau kerja. Kuli juga nggak apa-apa, ucapku. Mandor itu menatapku dari atas ke bawah. Anak kuliahan? Bisa apa kamu? Saya bisa dorong gerobak, angkut pasir, bersihin sisa semen. Saya butuh uang, Pak, jawabku mantap meski hati masih gemetar. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Besok pagi jam 7 datang sini. Kalau telat, langsung saya coret. Aku mengangguk cepat. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Esok paginya, aku mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang dulunya celana tidur. Aku tiba di lokasi proyek lebih awal. Tangan gemetar, jantung berdebar. Aku, Raka yang dulu duduk di mobil mewah, kini akan mengangkut semen dan pasir. Hari pertama jadi kuli bangunan adalah penderitaan. Aku belum terbiasa. Tangan melepuh, kaki pegal, pundak nyeri. Tapi aku tetap kerja. Aku ingat wajah ibu, aku ingat masa depanku. Jam makan siang, aku duduk di sudut bangunan, membuka bekal nasi bungkus sambil menyeka keringat. Tanganku kasar, tubuhku bau keringat, tapi aku merasa sedikit bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mendapatkan uang dari keringatku sendiri. Sore hari, saat pulang kuliah, aku lewat koridor kampus dengan pakaian kotor karena belum sempat mandi. Beberapa mahasiswa memandangku dengan jijik. Gila, itu Raka? Kok jadi kayak tukang gali sumur? Celetuk salah satu dari mereka. Aku pura-pura tak dengar. Aku terus berjalan. Tapi rasa malu itu menikam keras di dadaku. Malamnya, aku mengerjakan tugas kuliah dengan mata sembab. Tanganku gemetar menahan perih dari lecet. Tapi aku tak mau menyerah. 1 semester lagi, dan aku akan lulus. Hari-hariku kini dipenuhi peluh dan debu. Pagi jadi kuli, siang kuliah, malam bantu ibu menjahit. Aku tak punya waktu untuk nongkrong atau memikirkan harga jam tangan. Yang kupikirkan hanya, bagaimana bisa bertahan hari ini. Satu hari, aku melihat Alia duduk sendirian lagi di taman kampus. Kali ini aku hanya lewat, tak berniat menyapa. Tapi dia menoleh dan tersenyum. Raka, panggilnya lembut. Boleh duduk sini? Aku ragu, tapi mengangguk dan duduk di bangku taman bersamanya. Kamu kuat, ya, katanya tiba-tiba. Aku dengar kamu kerja di proyek bangunan. Aku menunduk malu. Kamu boleh tertawa kalau mau. Dia menggeleng. Kenapa harus tertawa? Justru aku salut. Banyak orang ketika jatuh memilih menyerah. Tapi kamu masih bertahan. Aku menatap matanya. Tak ada rasa menghakimi di sana. Tak ada tawa sinis. Hanya ketulusan. Maaf ya, dulu aku pernah meremehkan kamu, kataku lirih. Alia tersenyum. Kamu juga pernah meremehkan aku. Sekarang kita sama-sama belajar jadi lebih baik, kan? Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Hari demi hari berlalu. Badanku mulai terbiasa dengan pekerjaan berat. Aku tak lagi terlalu memikirkan pandangan orang. Kini aku fokus pada satu hal, menyelesaikan kuliah dan membanggakan ibu. Tapi hidup belum selesai memujiku. Suatu malam, ibu jatuh pingsan saat menjahit. Aku membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter bilang ibu mengalami kelelahan berat dan butuh istirahat total. Aku menggenggam tangan ibu yang terbaring di kasur. Air mataku jatuh. Maaf ya, Bu. Aku belum bisa bahagiakan ibu. Ibu membuka matanya, lemah tapi tersenyum. Justru ibu bangga padamu sekarang, Raka. Kamu lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Aku menangis malam itu. Di tengah semua keterpurukan, setidaknya aku masih punya satu alasan untuk tetap berdiri. Ibu. Hari-hari semakin berat. Setelah ibu jatuh sakit, aku harus menanggung semuanya sendiri. Biaya makan, biaya kos, dan tentu saja, biaya kuliah.
Waktu itu hanya 1 bulan lagi menuju pembayaran semester terakhir. Bila aku tak sanggup membayar, aku akan dikeluarkan. Semua kerja kerasku selama ini akan sia-sia. Aku terus bekerja sebagai kuli bangunan, walaupun kini tenagaku terpecah dua, menjaga ibu di rumah dan tetap kuliah. Tapi dunia tampaknya belum puas mengujiku. Suatu pagi saat aku tiba di lokasi proyek, mandor memanggilku dengan ekspresi tak enak. "Ka, proyek dihentikan. Pemilik lahan bangkrut juga. Maaf, mulai hari ini kita semua dirumahkan," ucapnya dengan nada datar. Aku hanya diam. Aku tak punya kata-kata. Aku sudah menduga kalau hidup tak akan membiarkanku bernapas lega terlalu lama. Tapi tetap saja, hati ini terasa hampa. Aku keluar dari lokasi proyek itu dengan langkah lunglai. Sore itu aku duduk di taman kampus. Pakaian kerjaku masih kotor, dan beberapa mahasiswa menjauh saat aku duduk. Aku tak peduli lagi. Aku terlalu lelah untuk malu. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menyodorkan roti. Aku bawa 2. "Makanlah," suara itu familiar. Aku menoleh. Alia duduk di sampingku dengan senyum lembut. "Aku dengar proyek tempatmu kerja tutup, ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, aku bingung sekarang. Harus nyari kerjaan lain, dan uang kuliah belum cukup." Alia terdiam sesaat. "Kamu pernah bantu aku dulu, waktu aku jatuh di tangga kampus dan orang lain cuma menertawakan. Aku nggak pernah lupa itu." Aku tercengang. Aku bahkan hampir lupa kejadian itu. Tapi Alia ingat. Dia melanjutkan, "Aku kerja paruh waktu di perpustakaan desa. Gajinya nggak besar, tapi mereka butuh tenaga tambahan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu rekomendasikan." Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Alia." "Serius, aku terharu banget." Dia tersenyum. "Nggak perlu terharu. Kamu juga pasti akan bantu orang lain kalau kamu bisa." 2 hari kemudian, aku mulai bekerja di perpustakaan desa. Pekerjaannya ringan dibanding jadi kuli, menyortir buku, merapikan rak, mencatat peminjaman. Tapi bayarannya kecil. Sangat kecil. Dalam sebulan, gaji itu tak cukup untuk membayar biaya kuliah. Aku lalu mulai menerima pekerjaan tambahan, antar jemput anak-anak tetangga Alia, bantu bersih-bersih rumah warga sekitar, bahkan jadi loper koran setiap subuh. Semua kulakukan. Aku kehilangan gengsi. Aku kehilangan rasa malu. Yang kupikirkan hanya satu, bertahan. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, aku kembali ke kos dengan tubuh letih. Aku lihat ibu sudah tertidur, dan aku hanya duduk di lantai, mengusap wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya. Aku ingin dia tahu bahwa aku akan membuatnya bangga lagi. Di kampus, aku tetap jadi bahan tertawaan. "Hei Raka, kamu ngantar anak kecil pakai sepeda ontel ya sekarang? Gimana rasanya hidup seperti rakyat biasa?" ejek Randy sambil tertawa bersama teman-temannya. Aku menahan emosi. Dulu aku mungkin akan membalas ejekan seperti itu dengan pukulan atau makian. Tapi kini, aku tak mau membuang energi untuk orang yang tak mengerti rasa kehilangan. Alia terkadang duduk bersamaku saat istirahat, dan aku sangat menghargai itu. Dia tak pernah bertanya terlalu dalam, tapi selalu tahu kapan aku butuh teman bicara. "Orang-orang cuma lihat masa lalu dan penampilanmu sekarang. Tapi aku lihat seseorang yang berusaha berubah, Rak," katanya suatu sore. Suatu malam, aku menghitung semua uang yang kukumpulkan. Keringatku selama 2 bulan menghasilkan 500.000 kurang. Uang itu tak cukup bahkan untuk mencicil setengah dari biaya semester. Aku terduduk lemas. Aku ingin menangis, tapi air mata pun rasanya habis. Keesokan harinya, aku mendatangi bagian administrasi kampus. "Maaf, Bu, apa saya bisa mencicil biaya semester ini?" tanyaku pada petugas administrasi. Perempuan parubaya itu menatapku dengan kasihan. "Maaf, Raka. Aturan kampus tidak memperbolehkan itu. Jika sampai akhir bulan ini kamu belum bayar, namamu akan otomatis dicoret." Aku keluar dengan langkah goyah. Dunia seolah menutup semua pintu. Malam itu, aku duduk di depan masjid kampus, termenung. Hanya cahaya lampu jalan dan suara jangkrik yang menemani. Aku menatap langit dan bertanya dalam hati,
Apa Tuhan benar-benar sedang mengujiku, atau ini semua adalah balasan atas semua kesombonganku dulu? Tak lama, seorang pria tua dengan baju lusuh dan senyum ramah duduk di dekatku. Kamu kelihatan punya beban berat, katanya. Aku mengangguk, tanpa sadar mulai bercerita. Aneh, aku baru mengenalnya, tapi aku merasa nyaman. Aku ceritakan semuanya, dari kemewahan masa lalu, kejatuhan, hingga usahaku bertahan. Dia hanya mendengarkan, lalu berkata, "Nak, hidup itu seperti roda. Tapi kadang Tuhan sengaja membuat kita berada di bawah lama sekali, agar saat kita di atas nanti, kita tak lupa rasanya jadi manusia." Aku menatapnya. Kata-katanya seperti pelukan hangat di tengah malam yang dingin. Sebelum pergi, dia memberiku kartu nama. "Kalau kamu butuh pekerjaan lebih layak, datanglah ke alamat ini. Bilang saja kamu kenal Pak Saleh," katanya sambil tersenyum. Besok paginya, aku datang ke alamat di kartu nama itu. Ternyata itu adalah toko buku milik keluarga Pak Saleh. Mereka butuh pekerja untuk mengatur gudang dan membantu administrasi. Gajinya lebih besar dari pekerjaanku sebelumnya. Aku diterima bekerja. Dan hari-hari selanjutnya berubah sedikit lebih baik. Aku bekerja pagi hingga siang, kuliah sore hari, dan malam belajar atau menjaga ibu. Akhir bulan tiba. Dengan semua tabungan dan sedikit bantuan dari Pak Saleh, aku akhirnya bisa melunasi biaya semester terakhirku. Saat aku menerima bukti pembayaran dan stempel resmi dari kampus, aku keluar dari ruangan itu dengan air mata berlinang. Aku berhasil. Di hari sidang skripsi, aku mengenakan kemeja putih yang sudah usang, celana hitam yang warnanya mulai pudar, dan sepatu murahan. Tapi aku tak pernah merasa sekeren ini. Alia menemani ibu datang ke kampus. Ibu duduk di kursi roda, tersenyum melihatku berdiri dengan percaya diri di depan dosen penguji. Skripsi yang kutulis berjudul Makna Kehidupan dari Perspektif Kejatuhan Sosial, Studi Kasus Diri Sendiri. Dosen pengujiku tersenyum saat membaca kesimpulanku. Jarang ada mahasiswa yang menulis dengan hati. "Kamu bukan hanya lulus, Raka. Kamu berhasil menyentuh hati kami." Hari wisuda tiba. Aku tak punya toga karena tak mampu menyewanya. Tapi aku tetap datang, mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki. Ibu duduk di kursi undangan dengan mata berkaca-kaca. Saat namaku dipanggil, seluruh ruangan hening. Lalu, perlahan, terdengar tepuk tangan. Alia berdiri dan memulai tepuk tangan pertama, disusul oleh beberapa dosen dan mahasiswa lain. Aku naik ke atas panggung, dan saat menerima ijazah, aku hanya berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Kau beri aku kesempatan kedua." Hari wisuda itu adalah hari yang tak akan pernah aku lupakan. Aku berdiri di tengah kerumunan para lulusan lain yang memakai toga lengkap dan datang bersama keluarga mereka yang berpakaian mewah. Tapi aku hanya mengenakan kemeja putih lama dan celana hitam seadanya. Ibu duduk di kursi undangan dengan kursi roda pinjaman dari rumah sakit. Alia berdiri di sebelahnya, memegang tangan ibu seperti anak sendiri. Setelah semua selesai, kami pulang ke kosan dengan hati penuh syukur. Tapi aku tahu, perjuanganku belum selesai. Justru inilah awal dari perjuangan baru, mencari pekerjaan. Keesokan harinya, aku membuka laptop tuaku yang sering panas sendiri dan mulai membuat CV. Isinya mungkin tak istimewa dibanding para lulusan lain, nilai IPK 3,5, pengalaman organisasi waktu awal kuliah, serta pekerjaan paruh waktu yang sebagian besar adalah pekerjaan kasar. Aku kirimkan lamaran ke puluhan perusahaan. Beberapa bahkan kutemukan dari selebaran di tiang listrik. Aku tak pilih-pilih, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang. Tapi selama 2 minggu penuh, tak satu pun panggilan wawancara datang. Sementara itu, ibu mulai sering batuk, kadang disertai darah. Aku membawa beliau ke puskesmas, dan hasil pemeriksaan awal menyarankan dirujuk ke rumah sakit untuk cek lebih lanjut. Tapi aku belum punya uang. Di tengah kebingungan, aku kembali bekerja di toko buku milik Pak Saleh. Beliau menyambutku dengan hangat. "Kalau kamu belum dapat kerja, bantu saya di sini dulu, ya. Upahnya memang nggak besar, tapi cukup buat bertahan," katanya. Aku mengangguk, menahan haru. Pak Saleh adalah sosok yang tak pernah menanyakan masa laluku, tapi selalu hadir di masa tersulitku. Setiap malam, aku duduk di dekat ibu dan menemaninya tidur.
Alia kadang datang membawa makanan, dan kami bertiga makan bersama. Meski sederhana, aku merasa hangat. Suatu malam, saat aku sedang membantu membereskan stok buku, Pak Saleh menghampiriku. "Kamu pernah kuliah di jurusan manajemen, kan?" tanyanya. "Iya, Pak." "Kalau begitu, bantu saya urus laporan keuangan toko. Sudah lama toko ini nggak ditata dengan rapi. Saya udah tua, dan anak saya sibuk di luar kota." Mataku berbinar. "Dengan senang hati, Pak." Sejak hari itu, aku mengerjakan laporan penjualan, membuat sistem inventaris sederhana, dan bahkan menyusun ulang strategi penataan buku. Ternyata, ilmu yang kupelajari bisa berguna juga. Dan karena kontribusiku, Pak Saleh menambah gaji bulanan. Tak besar, tapi cukup untuk membawa ibu ke rumah sakit dan memulai pengobatan awal. Di sela-sela kerja, aku masih mengirim lamaran. Hingga suatu hari, aku mendapat panggilan wawancara di sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang logistik. Hatiku girang bukan main. Aku datang ke wawancara dengan baju pinjaman dari Pak Saleh, sepatu bekas yang kupoles sebaik mungkin, dan rambut yang sudah mulai tipis karena stres. Di ruang tunggu, aku melihat beberapa wajah familiar. Salah satunya adalah Randy, teman kuliah yang dulu sering mengejekku. Dia menatapku dengan ekspresi heran. "Raka, kamu serius ikut seleksi kerja di sini?" tanyanya dengan senyum menyudut. Aku mengangguk, tenang. "Iya." "Kenapa?" Dia tertawa pendek. "Aku kira kamu bakal kerja angkat semen selamanya. Tapi ya sudah, semoga beruntung, ya." Aku hanya membalas dengan anggukan ringan. Wawancara berjalan lancar. Pewawancara tertarik dengan kisah kerjaku di toko buku dan bagaimana aku menyusun sistem sederhana untuk laporan penjualan. Mereka terlihat terkesan, bukan karena nilainya, tapi karena latar belakang perjuanganku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email. Aku diterima bekerja sebagai staf operasional logistik. Gaji pertamaku cukup besar untuk menabung dan melanjutkan pengobatan ibu. Aku langsung bersujud syukur. Aku peluk ibu, dan kami menangis bersama malam itu. Hari-hari kerjaku dimulai. Meski masih anak baru, aku serius menjalani setiap tugas. Aku sering datang lebih pagi dan pulang lebih malam dibanding rekan-rekanku. Saat Randy tahu aku diterima juga, dia kelihatan tidak senang. Dia sering menyindirku di depan karyawan lain. Jangan lupa ya Rat, kamu itu staf biasa. Jangan berlagak manajer," katanya suatu sore. Aku tersenyum tipis. "Tenang saja. Aku kerja sesuai tanggung jawabku." Tapi aku tahu, diam-diam dia merasa terancam. Apalagi saat atasanku mulai memberi tanggung jawab tambahan padaku, seperti mengatur rute pengiriman dan membuat presentasi mingguan. Beberapa bulan berlalu. Gajiku cukup stabil. Aku bisa menyicil rumah kecil untukku dan ibu. Aku juga mengajak Alia makan malam untuk pertama kalinya. Di tempat makan sederhana itu, aku menggenggam tangannya. "Alia, kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah berhenti kuliah dan hidup entah di mana. Kamu percaya padaku saat dunia nggak percaya." Alia tersenyum, wajahnya memerah. "Aku cuma melakukan apa yang aku rasa benar. Dan aku merasa kamu juga adalah jawaban dari semua doa dan perjuanganku." Malam itu aku menyatakan cinta padanya. Dan dia menerimanya. Hidupku mulai membaik. Tapi tak semua orang senang. Randy mulai menyebarkan gosip tentangku, bahwa aku menyuap atasan, bahwa aku cari muka, dan berbagai tuduhan lain. Suatu hari, atasanku memanggilku. "Raka, ada laporan bahwa kamu memanipulasi data pengiriman bulan lalu. Apa benar?" Aku tertegun. "Tidak, Pak. Saya justru memperbaiki data dari sistem lama yang kacau." Aku menunjukkan bukti dan semua rekam jejak pekerjaanku. Atasanku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, saya percaya kamu. Tapi tetap hati-hati. Sepertinya ada yang ingin menjatuhkanmu." Aku tahu siapa orang itu, tapi aku memilih diam. Dunia kerja tak jauh berbeda dari dunia kuliah, persaingan, drama, bahkan pengkhianatan. Tapi kini aku lebih siap menghadapinya. Suatu siang, saat evaluasi bulanan, direktur perusahaan hadir dan memuji hasil kerjaku. Ia bahkan memintaku bergabung dalam tim pengembangan operasional cabang baru.
Itu berarti kenaikan gaji, tanggung jawab lebih besar, dan kesempatan untuk benar-benar mengubah hidupku. Di malam hari, aku pulang dengan semangat. Ibu duduk di beranda, menatap langit. Aku dapat promosi, Bu, kataku sambil duduk di sebelahnya. Ibu tersenyum, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dulu kamu anak sombong yang gak pernah pulang. Tapi sekarang kamu laki-laki sejati. Ibu bangga sekali. Aku menunduk, menahan air mata. Aku akan terus buat ibu bangga, sampai kapanpun. Hidupku mulai terasa lebih tenang. Gaji yang kuperoleh cukup untuk kebutuhan sehari-hari, menyicil rumah kecil untuk ibu danku, dan sesekali membawa Alia makan malam di tempat sederhana tapi penuh cinta. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan semangat baru. Aku bukan lagi Raka si anak manja dari keluarga kaya. Aku bukan lagi Raka yang merasa dunia ada di bawah telapak kaki. Aku adalah Raka yang dibentuk dari luka, dipoles oleh cobaan, dan dibimbing oleh kasih seorang ibu dan perempuan yang tulus mencintaiku. Di perusahaan, aku dipercaya menjadi koordinator lapangan untuk proyek ekspansi ke luar kota. Aku menjadi orang termuda yang diberi tanggung jawab sebesar itu. Tapi seperti biasa, ketika sinar mulai bersinar terang, bayangan pun ikut membuntuti. Satu hari, direktur meminta aku menghadiri seminar nasional logistik di Jakarta. Di sana akan berkumpul banyak perusahaan besar, termasuk beberapa mantan rekan ayahku dulu sebelum perusahaannya bangkrut. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerima undangan itu dengan niat belajar dan membangun jaringan baru. Acara itu digelar di ballroom hotel mewah. Saat aku melangkah masuk, kenangan lama menghantamku. Aku pernah berada di ruangan seperti ini, dulu sebagai anak dari pemilik perusahaan besar. Namun kini aku hadir sebagai staf dari perusahaan logistik, berdiri bukan karena nama orang tuaku, tapi karena kerja keras sendiri. Saat sedang menyiapkan materi presentasi, aku mendengar suara yang begitu familiar. Raka? Aku menoleh. Sosok itu berdiri dengan jas rapi, tapi wajahnya tak setegar dulu. Randy. Aku tersenyum tipis. Hai, Ren. Ia tampak kaget, lalu berusaha bersikap santai. Wah, kamu diundang juga ke sini? Perusahaanmu yang sekarang itu siapa sih direkturnya? Hebat ya bisa bawa kamu ke acara kayak gini. Aku menahan diri agar tidak terjebak dalam nada sinisnya. Direktur kami yang mengajakku. Mungkin karena aku dipercaya untuk proyek ekspansi. Wah, keren ya. Tapi ya, kamu memang rajin sih. Dulu juga selalu pulang malam di kantor. Kabarnya kamu pernah jadi, apa sih, kuli bangunan? Tanyanya setengah berbisik sambil tertawa pelan. Aku mengangguk, menatap matanya dalam-dalam. Iya, dan dari situ aku belajar banyak hal, tentang tanggung jawab, kejujuran, dan bagaimana rasanya jatuh sedalam-dalamnya. Tapi kamu tahu, dari jatuh itu aku bisa berdiri seperti sekarang. Randy terdiam. Senyum menyeringainya menghilang, diganti dengan ekspresi bingung. Dia tak lagi bisa mengejekku seperti dulu. Setelah sesi presentasi, aku sempat berbincang dengan beberapa pimpinan perusahaan. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis lama ayahku dulu, Pak Darwin. Raka, kamu anaknya Pak Wahyu? Tanyanya sambil memperhatikanku lebih saksama. Aku mengangguk pelan. Wah, aku dulu sering rapat bareng ayahmu. Tapi setelah perusahaan bangkrut, dia seperti hilang dari peredaran. Kamu sekarang kerja di sini? Ya, Pak. Saya mulai dari bawah. Pernah jadi kuli bangunan, tukang antar buku, sampai akhirnya dipercaya di perusahaan logistik ini. Pak Darwin tersenyum bangga. Kamu hebat. Banyak anak bos yang terpuruk setelah hancur, tapi kamu bisa bangkit. Kalau kamu tertarik, aku butuh anak muda seperti kamu di perusahaanku. Kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti. Aku terkejut, tapi juga bangga. Tawaran kerja dari seorang pemilik perusahaan besar bukan hal yang bisa kudapatkan tanpa kerja keras. Tapi aku menolak dengan sopan, terima kasih banyak, Pak. Tapi saya masih punya tanggung jawab di sini. Semoga lain kali kita bisa kerja sama sebagai mitra. Beberapa minggu setelah seminar itu, kabar mengejutkan sampai ke telingaku. Randy dipecat. Alasannya karena ketahuan memanipulasi data laporan dan menyalahkan bawahannya. Semua itu terbongkar saat audit internal.
Atasanku hanya berkomentar pendek, Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh bekerja dan mana yang cuma pandai bicara. Aku tidak bersorak gembira. Justru ada perasaan kosong. Dulu, aku mungkin akan tertawa melihat Randy jatuh. Tapi sekarang, aku tahu rasanya dihina, dijatuhkan, dan diasingkan. Dan aku tak ingin jadi seperti itu lagi. Suatu sore, aku melihat Randy duduk sendiri di warung dekat kantor. Dia tampak kacau, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Aku mendekatinya. "Ren?" Dia menoleh. Sejenak aku melihat matanya memerah. "Kamu pasti senang, kan?" Aku akhirnya tumbang. Aku duduk di depannya. "Enggak, Ren. Enggak pernah ada rasa senang melihat orang jatuh. Aku pernah di titik itu. Dan kamu tahu, bukan? Yang paling menyakitkan bukan saat jatuh, tapi saat enggak ada satu orang pun yang peduli." Dia tertawa hambar. "Sekarang aku tahu rasanya, Rat." Aku menatapnya lama. "Kalau kamu butuh bantuan, katakan. Aku enggak janji bisa bantu banyak, tapi aku tahu satu hal, kadang kita hanya butuh satu tangan yang mau menarik kita dari jurang." Randy diam. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Randy mulai bekerja di toko kelontong milik pamannya. Dia tak lagi memakai jas, tapi katanya lebih bahagia. Kami tak lagi sering bertemu, tapi aku tahu hidup sedang mengajarinya hal yang sama seperti yang aku alami. Sementara itu, Alia lulus kuliah. Aku datang ke wisudanya bersama ibu. Kami bertiga duduk berjejer, mengingat kembali saat-saat sulit dulu. Kini, satu demi satu doaku terkabul. Setelah acara wisuda, aku melamar Alia. Di taman kecil tempat pertama kali aku menyatakan cinta, aku berlutut dengan cincin sederhana. "Alia, kamu sudah menemaniku di saat aku tak punya apa-apa. Kamu percaya saat dunia menertawaiku. Dan sekarang, aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depanku." Alia menangis. "Iya, Rat. Aku juga nggak pernah mau jauh darimu." Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Tapi penuh kebahagiaan. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun putih berkilau, tapi ada hati-hati yang tulus saling mencintai. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat promosi sebagai manajer operasional. Tanganku gemetar saat menerima SK itu. Aku memeluk ibu, lalu menelepon Alia. Hidupku tak lagi glamor seperti dulu saat jadi anak pengusaha, tapi justru sekarang aku lebih merasa kaya. Kaya dengan pengalaman. Kaya dengan pelajaran. Kaya dengan cinta. Sore itu, aku duduk di teras rumah kecil kami. Ibu menyiram bunga, Alia menyeduh teh, dan aku menatap langit yang perlahan menguning. "Bu," kataku sambil menatapnya. "Kalau waktu bisa diputar ulang, aku ingin tetap melewati semuanya. Meski sakit, meski jatuh. Karena semua itu menjadikanku seperti sekarang." Ibu tersenyum. "Tuhan tahu cara terbaik untuk mendidik hambanya. Termasuk kamu, Nak." Aku memejamkan mata. Angin sore menyentuh wajahku pelan. Dulu aku sombong, tinggi hati, dan merasa segalanya mudah. Tapi hidup menamparku, berkali-kali. Dan dari setiap tamparan itu, aku belajar untuk berdiri. Untuk tidak mengulang kesalahan. Untuk menjadi manusia. Dan kini, aku tahu bahwa sejatuh-jatuhnya seseorang, selalu ada jalan untuk kembali bangkit, asal ia mau merendahkan hati, dan belajar menjadi lebih baik. Hidup pernikahan kami berjalan sederhana tapi penuh makna. Setiap pagi, Alia selalu menyiapkan bekal untukku dengan senyum di wajahnya. Ia juga merawat ibu dengan penuh kasih sayang. Aku merasa diberkahi dengan dua perempuan luar biasa dalam hidupku. Namun, kehidupan tak selamanya damai. Seperti badai yang datang tiba-tiba, ujian bertubi-tubi menghantam keluargaku. Dan aku, yang sudah merasa kuat karena pernah jatuh dan bangkit, ternyata belum siap menghadapi yang satu ini. Semuanya berawal dari batuk kecil yang dialami ibu. Awalnya ringan, hanya di pagi hari. Tapi semakin hari, napasnya mulai terdengar berat. Saat aku membujuknya untuk ke dokter, ia hanya tertawa. "Namanya juga orang tua, Nak. Batuk sedikit jangan langsung panik," katanya sambil menyeduh teh. Tapi malam itu,
Ibu tiba-tiba sesak napas hebat dan terpaksa dilarikan ke IGD. Alia menangis panik di kursi tunggu, sementara aku mondar-mandir menunggu hasil pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Maaf, Pak Raka. Ibu Anda mengidap komplikasi paru dan jantung. Sudah cukup parah. Harus segera menjalani perawatan intensif. Dunia seolah runtuh. Aku langsung duduk lemas di lantai rumah sakit. Di benakku hanya satu hal, aku belum cukup membahagiakannya. Aku belum bisa membalas semua pengorbanannya. Dan sekarang, aku terancam kehilangannya. Hari-hari berikutnya kujalani dengan penuh kecemasan. Setiap pagi kerja, siang ke rumah sakit, malam pulang ke rumah untuk menemani Alia yang kini tengah hamil muda. Alia selalu berusaha kuat, walau aku tahu tubuhnya mulai lelah. Sampai suatu malam, Alia menggenggam tanganku saat aku hendak berangkat ke rumah sakit. Rak, perutku sakit sekali, katanya lirih. Aku panik. Tanpa banyak tanya, aku langsung mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, keringat dinginku bercucuran. Tolong, Tuhan, jangan tambah ujian ini, jangan ambil Alia dan anak kami. Setelah beberapa jam, dokter keluar dengan wajah duka. Kami minta maaf, janin tidak bisa diselamatkan. Istri Bapak mengalami keguguran. Kepalaku seperti dihantam palu godam. Aku berlari ke dalam, melihat Alia terbaring dengan wajah pucat. Matanya bengkak, tapi ia tetap tersenyum saat melihatku. Maaf, Ra, aku nggak bisa jaga janin kita. Aku memeluknya erat. Bukan salahmu, sayang. Kamu sudah sangat kuat, sangat kuat. Kami berdua menangis malam itu, saling menguatkan dalam diam. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit ikut bersedih bersama kami. Setelah kejadian itu, Alia jadi sering melamun. Ia jarang bicara, bahkan memasak pun tak seceria dulu. Aku tahu hatinya hancur. Dan aku tak tahu harus bagaimana menyembuhkannya. Di sisi lain, kondisi ibu semakin memburuk. Biaya pengobatan terus membengkak. Tabungan kami menipis. Aku harus meminjam sana-sini, bahkan mempertimbangkan menjual sepeda motorku satu-satunya. Satu malam, aku termenung di halaman rumah sakit. Lelah, bingung, hampir menyerah. Pak Hendra, atasanku, datang tanpa aku sangka. Ia menepuk bahuku dan duduk di sampingku. Kamu kelihatan rapuh, Raka. Aku mengangguk. Saya capek, Pak, rasanya seperti nggak ada akhir dari semua ini. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, kamu tahu, Raka? Orang yang kuat bukan yang nggak pernah menangis, tapi yang tetap bisa melangkah meski matanya basah. Saya pernah kehilangan anak saya karena kecelakaan, dan hampir berhenti kerja. Tapi istri saya bilang, kita nggak bisa mengubah apa yang terjadi. Tapi kita bisa memilih untuk terus berjalan. Aku terdiam. Kalimat itu menamparku lembut. Mungkin Tuhan sayang banget sama kamu, Raka, sampai kamu diuji sekeras ini. Tapi saya percaya, kamu bisa melewati semuanya. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku pulang, tak membawa solusi, tapi membawa semangat baru. Aku mulai mencicil kembali semangat Alia. Mengajaknya jalan ke taman, membelikannya buku kesukaan, bahkan memasak sarapan meski rasanya seadanya. Perlahan, senyum itu kembali muncul di wajahnya. Belum sempurna, tapi cukup untuk membuatku bersyukur. Sedangkan ibu, meski tubuhnya melemah, semangatnya luar biasa. Ia sering berkata, kalau ibu pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama ya. Jalani hidupmu dengan bahagia. Jadikan luka ini sebagai alasan untuk lebih kuat. Kalimat itu menghantui setiap langkahku. Suatu malam, aku mendapati ibu termenung di jendela kamar rumah sakit. Aku duduk di sampingnya. Ibu masih ingat waktu kecil kamu minta dibelikan mainan robot yang mahal? Ibu nggak sanggup beli. Tapi kamu nangis sampai malam, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. Iya, tapi ibu ganti dengan boneka robot dari kain flanel. Dan itu justru yang paling aku ingat sampai sekarang. Kami terdiam. Lalu ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu anak yang kuat, Raka. Jangan pernah kehilangan hatimu. Dunia ini kejam, tapi kamu jangan ikut jadi keras. Tetap jadi Raka yang dulu ibu didik dengan kasih.
Air mataku jatuh. Dan malam itu adalah malam terakhir ibu membuka matanya. Pemakaman ibu digelar dengan sederhana. Hanya kerabat dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Aku berdiri di depan pusaranya dengan tangan gemetar, menatap nisan yang tertancap kokoh. Ibu maaf, aku belum sempat bahagiakan ibu sepenuhnya. Alia memelukku dari belakang. Tapi ibu tahu kamu berjuang, Rat. Dan itu sudah cukup. Hari-hari setelahnya seperti kabut. Aku kembali bekerja, tapi kehilangan semangat. Sampai suatu hari, Alia menaruh sebuah surat di meja makan. Surat dari ibu. Ternyata sudah lama ibu menulisnya dan menitipkannya pada Alia jika suatu hari nanti ia tiada. Isi surat itu, Raka sayang, jika kamu membaca ini, artinya ibu sudah lebih dulu pergi. Maaf ya, nak, ibu nggak bisa menemanimu lebih lama. Tapi ingat, hidup itu seperti musim. Kadang panas, kadang hujan, tapi semuanya akan berlalu. Ibu bahagia melihat kamu tumbuh jadi lelaki tangguh. Kamu tidak hanya bertahan, tapi juga membangun kehidupan dari puing-puing. Itu bukan hal mudah, dan ibu bangga padamu. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingat bahwa kamu pernah bangkit dari kehancuran. Maka tak ada alasan untuk berhenti sekarang. Ibu mencintaimu, selalu. Ibumu. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi bukan karena duka. Karena rasa syukur. Karena diberi kesempatan untuk mencintai sosok seagung ibu. Beberapa bulan setelahnya, hidup perlahan membaik. Alia hamil kembali, dan kali ini kandungannya sehat. Aku semakin bersemangat bekerja. Dan tepat 1 tahun setelah kepergian ibu, aku mendirikan sebuah yayasan pendidikan kecil bernama Yayasan Kasih Ibu. Yayasan itu khusus membantu anak-anak kurang mampu untuk bisa sekolah. Karena aku tahu, dulu aku bisa kuliah karena ibu dan 1-2 orang yang percaya padaku. Kini, aku ingin menjadi orang itu bagi orang lain. Di depan bangunan yayasan, aku memasang sebuah plakat kecil bertuliskan, "Dari anak yang pernah sombong, lalu dihantam kenyataan, dan bangkit untuk mencintai kehidupan." Raka, 3 tahun telah berlalu sejak kepergian ibu. Hidup tak lagi sekelam dulu, meskipun bayang-bayang masa lalu kadang masih menghantui. Tapi kini aku berdiri tegak, bukan sebagai Raka si anak orang kaya yang sombong, melainkan sebagai lelaki yang ditempa kehidupan, lalu dipeluk kembali oleh harapan. Yayasan kecil yang dulu kudirikan berkembang pesat. Dari awalnya hanya sebuah ruang belajar sederhana, kini sudah memiliki 2 bangunan, beberapa relawan pengajar, dan puluhan anak-anak yang rajin menuntut ilmu. Mereka datang dari berbagai penjuru desa dan kota kecil, anak-anak dari pemulung, tukang ojek, penjual sayur, hingga janda yang ditinggal suaminya. Setiap kali aku melihat mereka belajar dengan semangat, aku seperti melihat diriku di masa lalu. Bocah lusuh yang memungut sampah demi bisa menabung untuk kuliah. Dan kini, aku bisa memberi yang dulu aku harapkan, kesempatan. Alia telah melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Kami beri nama dia Aira, yang berarti cahaya. Karena dialah cahaya yang menerangi kehidupan kami yang pernah gelap. Aira menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada, selama kita tidak menyerah. Alia pun berubah. Ia tak lagi diam dan pendiam seperti dulu pasca keguran. Kini ia justru aktif mengajar anak-anak di yayasan, terutama di bidang kerajinan tangan dan membaca. Setiap sore, rumah kami selalu ramai dengan gelak tawa anak-anak yang belajar sambil bermain bersama Alia dan Aira kecil. Kadang aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku pernah merasa hancur, tapi Engkau tidak meninggalkanku." Namun, babak baru dalam hidupku datang dari arah yang tak kusangka. Suatu pagi, saat aku tengah menyiram bunga di halaman, datanglah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam turun seorang pria berpakaian necis, berumur sekitar 50-an. Ia menatapku lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Raka?" Aku mengernyit. "Maaf, Bapak siapa?" Ia tersenyum kaku. "Aku, ayahmu." Waktu seperti berhenti. Dunia terasa sunyi seketika. Aku mematung. "Ayah?" Pria yang telah bertahun-tahun meninggalkan aku dan ibu tanpa kabar, yang bahkan tak hadir saat ibu wafat?
Aku tidak tahu harus merespons apa. Antara marah, kecewa, dan bingung. Tapi kemudian Alia datang menghampiri, membawa Aira di gendongan. Melihat anak kecil itu, si pria, ayah, bergetar, matanya basah. Jadi ini cucuku, bisiknya. Aku tetap diam. Alia meraih tanganku. Dengar dulu, Rat. Mungkin dia punya penjelasan. Aku menarik napas panjang, lalu mempersilakan ayah masuk. Di dalam, kami duduk, saling menatap. Lalu ia bercerita. Ternyata setelah perusahaan keluargaku bangkrut, ayah bukannya lari, tapi justru terjerat hutang besar dari rekan bisnis yang menyalahgunakan uang investasi. Ayah sempat masuk penjara 2 tahun karena dituduh melakukan penipuan, padahal ia hanya dijadikan kambing hitam. Sementara itu, ia tak bisa menghubungi kami karena HP dan semua aset dibekukan. Begitu bebas, ia mencoba mencari kami, tapi rumah lama sudah kosong. Ia jatuh miskin, bekerja sebagai sopir pribadi selama beberapa tahun. Dan baru setelah usahanya bangkit sedikit, ia bisa menelusuri keberadaanku lewat mantan teman kampus yang pernah satu proyek denganku. Sungguh, Nak, aku nggak pernah meninggalkan kalian. Tapi aku sadar, aku gagal jadi suami dan ayah, katanya sambil menunduk. Aku nggak pantas diampuni. Tapi aku hanya ingin melihat anakku, dan minta maaf. Aku diam cukup lama. Air mata menggenang di pelupuk mata. Hatiku penuh luka karena masa lalu. Tapi di hadapanku duduk seorang pria tua yang tidak lagi punya apa-apa selain penyesalan. Akhirnya aku berkata, Ibu sudah meninggal, Ayah. Tapi beliau tidak pernah membencimu. Bahkan di detik terakhirnya, ia masih mendoakanmu. Ayah menunduk dan menangis. Maafkan aku. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kami saling memaafkan dalam tangisan yang lama terpendam. Luka kami memang dalam, tapi pelukan itu seperti lem yang merekatkan kembali potongan-potongan yang hancur. Hari-hari setelah itu, ayah tinggal di rumah kami. Ia banyak membantu di yayasan, menjadi tukang kebun, kadang juga mengantar jemput anak-anak yang jauh rumahnya. Anak-anak memanggilnya Kakek Jo, dan Aira sangat menyayanginya. Aku tahu tak semua luka bisa sembuh begitu saja, tapi dengan memberi kesempatan kedua, aku pun merasa lebih ringan menjalani hidup. 1 tahun kemudian, yayasan kami mendapat bantuan dari seorang dermawan yang dulu ternyata pernah menjadi anak asuh sebuah yayasan juga. Ia sangat terinspirasi oleh misi kami. Ia menyumbang dana besar, membiayai pembangunan ruang kelas dan perpustakaan mini. Di peresmian gedung baru itu, aku diminta memberi sambutan. Aku berdiri di depan puluhan anak dan orang tua. Suaraku sedikit bergetar, tapi hatiku mantap. Dulu, aku adalah anak muda sombong yang merasa segalanya bisa aku raih dengan mudah. Tapi hidup menamparku berkali-kali, membuatku terhempas ke titik terendah. Aku menatap wajah-wajah polos di hadapanku. Tapi justru dari titik nol itulah aku belajar arti hidup. Aku belajar untuk bertahan, bangkit, dan berbagi. Maka hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku kuat, tapi karena aku pernah jatuh dan memilih untuk tidak tinggal di bawah. Tepuk tangan bergema. Tapi aku tahu, bukan itu yang penting. Yang penting adalah saat anak-anak itu tersenyum dan berkata, aku ingin jadi seperti Kak Raka. Itu cukup. Malam harinya, aku duduk di halaman rumah bersama Alia dan ayah. Aira sudah tidur. Bintang bertaburan di langit. Kamu bangga pada dirimu sendiri, Rak? Tanya Alia sambil menyender di bahuku. Aku tersenyum. Bukan bangga, tapi bersyukur. Karena dari runtuhan masa lalu, aku bisa membangun sesuatu yang berarti. Ayah menambahkan, dan kamu telah mengubah kesombongan jadi kerendahan hati. Itu lebih dari cukup. Aku melihat rumah kecil kami, pohon-pohon di halaman, dan suara jangkrik malam yang menemani. Dari seorang anak yang pernah memungut sampah, menjadi kuli bangunan, lalu kehilangan segalanya, kini aku punya segalanya kembali. Bukan dalam bentuk uang atau kekayaan, tapi dalam cinta, penerimaan, dan makna hidup. Kini, setiap kali aku mendengar kisah anak-anak yang ingin menyerah karena kemiskinan, aku akan menatap mereka dan berkata, jangan pernah malu dengan asalmu. Karena dari lumpur pun bunga teratai bisa tumbuh.
dan mereka akan tersenyum. Karena mereka tahu, aku bukan sekadar bicara, aku telah mengalaminya. Dan aku sudah belajar dari kehidupan yang sangat berharga.